Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Amita Minda Yusuf, peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Utara, Angkatan 54, tahun 2022, kelompok 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kesiapsiagaan bela negara dengan tema pembangunan karakter bangsa melalui kesadaran bela negara bagi setiap warga negara Indonesia, yang materinya telah disampaikan oleh Widya Iswara Ibu Wahyu Eko Handayani SPD MPD. Kesiapsiagaan jasmani yang saya ketahui adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan tugas dan kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien, sehingga dapat menghindari efek cedera dan atau mengalami kelelahan yang berlebihan. Kesiapsiagaan jasmani perlu selalu dijaga dan dipelihara, karena dengan memiliki kesiapsiagaan yang baik, maka kita akan memperoleh kesiapsiagaan mental, sehingga dapat dikatakan sehat jasmani dan rohani. Arti kesehatan menurut saya adalah kondisi kesejahteraan dari fisik, mental, dan sosial yang berfungsi dengan normal dan bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat, ataupun kelemahan. Manfaat kesiapsiagaan jasmani. Yang pertama, memiliki postur tubuh yang baik, sehingga memberikan penampilan yang berwibawa lahiriah karena mampu melakukan gerakan efisien. Yang kedua, memiliki ketahanan melakukan pekerjaan yang berat dengan tidak mengalami kelelahan yang berarti ataupun cedera, sehingga banyak hasil yang dicapai dalam pekerjaannya. Ketiga, memiliki ketangkasan yang tinggi sehingga banyak rintangan pekerjaan yang dapat diatasi, sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan cepat dan tepat untuk mencapai tujuan. Berbagai bentuk latihan kesiapsiagaan jasmani yang dilakukan dapat diketahui hasilnya dengan mengukur kekuatan stamina dan ketahanan fisik seseorang secara periodik minimal setiap 6 bulan sekali. Berikut ini beberapa bentuk kesiapsiagaan fisik yang sering digunakan untuk melatih kesiapsiagaan jasmani, yaitu lari 12 menit, pull up, sit up, push up, short run, lari membentuk angka 8, lari 2,4 km atau Cooper test, dan berenang. Pengukuran kesiapsiagaan jasmani dengan cara penilaian terhadap tingkat kesiapsiagaan jasmani dengan melakukan tes yang benar dan kemudian menginterpretasikan hasilnya. Cardiorespiratory endurance, berat badan, kekuatan, dan kelunturan tubuh. Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur kesiapsiagaan jasmani diantaranya mengukur daya tahan jantung dan paru-paru dengan protokol tes lari 12 menit. Selain pengukuran di atas, untuk melihat tingkat kesiapsiagaan jasmani seseorang, dapat juga diukur dengan melakukan pull up, sit up, squat jump, push up, dan short run. Beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menjaga kesiapsiagaan jasmani, antara lain 1. Makanlah makanan yang bergizi secara teratur dalam porsi yang cukup. 2. Sediakan waktu yang cukup untuk beristirahat, dan istirahat yang terbaik adalah tidur. Waktu normal yang dibutuhkan untuk tidur adalah sepertiga hari atau sekitar 7-8 jam. 3. Biasakan berolahraga. Biasakanlah berolahraga secara rutin, misal 20-30 menit 2 kali dalam seminggu. Lebih baik daripada 3 jam berolahraga setiap 2 bulan sekali. 4. Perbanyaklah mengkonsumsi air putih. Konsumsilah air putih minimal 2 liter sehari atau kira-kira setara dengan 8 gelas setiap hari. 5. Buang air segera dan jangan ditunda. Kesiapsiagaan mental yang saya ketahui adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwanya, baik tuntutan dalam diri sendiri maupun luar dirinya sendiri, seperti menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah, sekolah, lingkungan kerja, dan masyarakat. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan mental, pertama, berpikir positif dan bersikap sportif. Kedua, menerima dan mengakui dirinya sebagaimana adanya. 3. Banyak bergaul dan bermasyarakat secara positif. Seseorang yang memiliki kesiapsiagaan mental akan mengimplementasikan dengan cara 1. Berperilaku menurut norma-norma sosial yang diakui. Sikap perilaku tersebut digunakan untuk menuntun tingkah lakunya. Kedua, mengelola emosi dengan baik. Ketiga, mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal. 4. Mengenali resiko dari setiap perbuatan. 5. Menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang. 6. Menjadikan pengalaman langsung atau tidak langsung sebagai guru terbaik. Kecerdasan emosi yang saya ketahui adalah kemampuan mengendalikan gabungan dari semua emosi dan kemampuan sosial untuk menghadapi seluruh aspek kehidupan manusia.
Kemampuan emosional meliputi sadar akan kemampuan emosi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, kemampuan menyatakan perasaan orang lain, dan pandai menjalin hubungan dengan orang lain. 4 komponen dalam kecerdasan emosi antara lain: 1. Kesadaran diri sendiri, 2. Pengelolaan diri sendiri, 3. Kesadaran sosial, 4. Empati. Menurut Norman Rosenthal MD menjelaskan cara meningkatkan kecerdasan emosi, yaitu 1. Coba rasakan dan pahami perasaan Anda. 2. Jangan menilai atau mengubah perasaan Anda terlalu cepat. 3. Lihat bila Anda menemukan hubungan antara perasaan Anda saat ini dengan perasaan yang sama di masa lalu. 4. Hubungkan perasaan Anda dengan pikiran Anda. 5. Dengarkan tubuh Anda. 6. Jika Anda tidak tahu bagaimana perasaan Anda, mintalah bantuan orang lain. 7. Masuk ke alam bawah sadar Anda. 8. Tanyakan pada diri Anda, apa yang saya rasakan saat ini. 9. Tahu kapan waktu untuk kembali melihat keluar. Contoh tata tempat acara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diadakan di daerah. Tata tempat dalam acara kenegaraan atau resmi yang diselenggarakan di daerah berpedoman pada urutan tata tempat yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pada acara kenegaraan atau resmi yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah, non-kementerian dan diadakan di daerah. Apabila dihadiri oleh Presiden dan atau Wakil Presiden, maka Menteri Pimpinan LPMK yang bersangkutan mendampingi Presiden dan Wakil Presiden. 2. Pada acara kenegaraan atau resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, bertempat di daerah itu sendiri dan dihadiri oleh Presiden dan atau Wakil Presiden, maka yang mendampingi adalah gubernur yang bersangkutan sebagai tuan rumah. Setelah mengerjakan tugas workbook tentang kesiapsiagaan bela negara, peserta latsar mampu memahami kerangka bela negara dan dapat melakukan kesiapsiagaan bela negara sebagai kemampuan awal bela negara melalui melatih kesehatan jasmani dan mental serta meningkatkan kecerdasan emosi dan mampu memahami tentang keprotokolan. Kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS adalah melanjutkan perjuangan pejuang terdahulu, tidak melalui perjuangan fisik, tetapi dengan peranatan nilai yang sama demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia.